Saya seorang ibu, memiliki 3 putri. Kebetulan saya juga single parent. Nah, jadi saya memiliki 3 anak putri. Beliau usia sekarang udah yang 26 tahun. Yang pertama, yang kedua 20 tahun, yang ketiga baru 18 tahun. Saya bergabung di IDS dari tahun 2018 kurang lebih di Juli sampai saat ini sudah 5 tahun berjalan. Biasalah ya kalau tugas seorang ibu tuh, kebetulan di rumah saya tuh bagiannya dapat tugas memasak. Jadi kalau pagi mesti siapin untuk sarapan anak-anak, untuk bawa bekal ke sekolah, dan kebetulan anak saya yang pertama juga udah mulai bekerja. Jadi untuk bekal mereka makan siang di kantornya. Setelah itu antar anak yang nomor 3 ke sekolah, drop dan lanjut sampai berangkat ke kantor. Ya memang sih waktu itu adaptasinya dari awal tuh agak sulit ya. Kita harus menempatkan di mana kita harus pikirin keluarga di rumah, terus juga kita harus juga mikirin pekerjaan di kantor. Semaksimal mungkin kalau misalnya kita udah pulang gitu ya, dan bertugas-tugas di rumah ya kita selesaikan dulu, biar seimbang nih. Jadi waktunya kita kumpul bareng, ketemu bareng gitu ya. Terus selalu komunikasikan apa yang pada saat kita lagi di kantor, kebutuhan anak-anak tuh apa dulu nih, semua nih. Terus apa sih yang kejadian hari ini gitu, banyak ngobrol, banyak kebersamaan. Nah begitu juga pada saat di kantor, pada saat berangkat dari rumah sampai di kantor ya berusaha masalah apapun. Terus kalau nggak urgensi banget, memang saya juga nggak anak-anak untuk telepon atau gimana gitu. Kalau memang urgent, nggak ada yang dibutuhin banget baru mereka chat atau apa. Nah berusaha untuk konsen di dalam pekerjaan. Nah pada saat kita mau pulang kantor, saya udah berusaha tuh ninggalin tuh permasalahan-permasalahan yang ini kayak berat nih gitu. Kalau selesai di kantor dulu deh. Kalau udah memang kita dalam perjalanan pulang sampai di rumah, ya udah pekerjaan kantor di skip dulu, kita ngobrol dulu, kepesan dulu. Setelah itu mau tidur baru buka lagi nih chat atau apa, ada urusan kantor nggak nih gitu. Yang penting kita sempetin setiap pulang ngobrol bareng-bareng dulu sama mereka gitu. Seneng sih kalau pas pulang kerja tuh mereka masih pada melek gitu ya. Terus dia tanya, capek ya Ma? Ya namanya kerja capek lah. Terus tadi gimana gitu cerita mereka 1, 2, 3, 4 cerita satu-satu sembari cincang ramah gitu. Dan setelah itu ya baru tidur. Besok dilanjutin lagi deh tugas berikutnya. Kalau kebijakan khusus nggak ada ya, tapi kebijakan ini berlaku sih untuk semua ibu-ibu yang bekerja di IDS. Jadi pada saat mereka mau, kayak contohnya saya mesti ambil rapot anak, izin, komunikasikan dengan atasan untuk anak-anak kita semua di cover asuransi dari perusahaan gitu. Jadi agak tenang juga lah ya, walaupun bagaimana perusahaan masih mikirin kalau misalnya kita ada kebutuhan anak-anak kita sakit atau amit-amit kecelakaan gitu kan, perusahaan sangat care sama keluarga kita gitu. Satu momen nih, saya harus tugas nih. Contohnya kalau ada event-event kan kita, kalau event perusahaan kan kita harus nginep. Mereka tuh udah antusias tuh. Wah, besok mama mau event nih, harus nginep nih. Kita siapin nih, tuh packing koper tuh bareng-bareng tuh. Jadi dia mau aku juga secara outfitnya jangan juga saltum gitu ya. Terus jadi dia mau nih hari ini pakai baju ini. Terus kalau misalnya pun ada seragam, ini udah disetrika ya, udah dilipetin ya, ini jangan lupa ininya ya, ini ya gitu. Pokoknya semua tuh mereka yang preparein di koper. Jadi kan puas gitu loh, anak-anak tuh care, peduli sama maminya, besok tugas gitu kan, jangan sampai malu-malu ini penampilannya nih gitu. Terus di kantor juga pada saat event karena sudah tersiapkan semua nih akomodasi yang mau dipakai baju-baju, jadi juga penampilannya lebih pede lah ya. Dan hasilnya pun karena dari outfitnya udah oke, ya hasil pekerjaannya juga alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Peran untuk keluarga, anak-anak saya lebih mandiri. Saya senang gitu ya anak-anak saya punya tanggung jawab gitu. Walaupun masa sih anak-anak kecil, bukan anak kecil sebenarnya, saya kasih tanggung jawab itu anak-anak udah SMP ya. Kok anak-anak udah dikasih, di luar sana nggak banyak anak-anak, saya senang anak-anak saya tuh nggak banyak seperti anak-anak di luar sana. Mereka punya tanggung jawab nyuci, mereka punya tanggung jawab pekerjaan mereka sehari-hari di rumah. Di luar dia juga harus kerjain pekerjaan di sekolahnya ya. Terus anak saya jadi mandiri dan bisa suka ambil keputusan yang memang emergensinya. Sayangnya juga lagi nggak ada di rumah gitu. Mereka bisa ambil terus tapi mereka tetap report. Ma, aku
gini-gini ya hari ini gitu, karena harus begini nih, harus begini gitu. Oke gitu, walaupun adiknya yang kecil pun juga bisa kayak gitu. Karena saya belajarin setiap kali apapun yang mereka mau ambil keputusan, kamu mau apa, terus harus gimana. Terus menurut mama gimana, kamu dulu ambil keputusan. Setelah mereka udah oke gitu ya, kalau menurut aku nggak masalah, ya udah, oke mama ikutin. Tapi kalau misalnya, oh nggak bisa begitu, harusnya kayak gini deh, baiknya kayak gini deh. Jadi mereka juga ngerasa, oh berarti gue nggak ngerasa nggak bisa kayak gini, enggak. Ya udah, maunya gimana? Oh kalau begini, kayaknya enaknya kayak gini deh. Tipsnya tuh ya seimbang ya. Contohnya seimbang apa? Kalau untuk urusan rumah, namanya seorang ibu, emosional di rumah, secara masalah-masalah yang ada di rumah, berusaha belajar sedemikian kuatnya saya belajar agar ini tipsnya tuh urusan rumah jangan dibawa ke kantor, urusan kantor jangan dibawa ke rumah. Walaupun pada saat di rumah masih ngurusin urusan kantor, sedikit kita harus ada waktu bareng-bareng sama mereka. Kakak, adik, mama kerja untuk kalian, terus terima kasih udah selalu support mama bisa sampai di titik saat ini.